Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Akbar Fadlur Manusuk dari Prodi Teknik Lingkungan 2020. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 dengan judul teks deskripsi. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya dan diberi kesehatan serta kelancaran untuk belajar bersama. Nah, kita langsung aja ke materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari teks deskripsi, ciri-ciri, struktur, contoh, dan juga agar lebih paham kita akan mengerjakan latihan soal. Nah, untuk pengertian, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Oleh karena itu, teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Nah, hal di sini itu bisa berupa benda ataupun makhluk hidup. Menurut Utorodewo, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, juga mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Jadi, di dalam teks deskripsi, kita menjelaskan sesuatu dengan menggunakan panca indera kita, bisa dengan mata, hidung, mulut, tangan, ataupun mendengar. Gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks akan membedakan teks satu dengan teks lainnya. Ciri-ciri juga dapat kita gunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi teks apa sih yang kita baca. Salah satu dari ciri-ciri teks deskripsi adalah menggunakan kalimat deskripsi. Nah, sedangkan ciri-ciri dari kalimat deskripsi sendiri ada 3, yaitu 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan indera. Dan yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Nah, dari 3 ciri-ciri kalimat deskripsi ini bisa kita sebut ke dalam ciri-ciri teks deskripsi. Kenapa? Karena teks deskripsi itu terdiri dari kalimat deskripsi yang secara tidak langsung ciri-ciri dari kalimat deskripsi ini merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur teks deskripsi. Secara umum, struktur teks deskripsi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu deskripsi umum atau definisi umum, dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di definisi umum ini merupakan pernyataan umum benda yang dideskripsikan. Jadi, di definisi umum, di paragraf definisi umum itu belum menjerumus atau masih secara umum dan belum terlalu mendetail. Nah, di deskripsi bagian itu baru kita akan menjabarkan bagian-bagian dari benda atau hal yang dideskripsikan. Jadi di bagian deskripsi bagian ini baru nanti kita detailkan, itu teman-teman. Nah, teks deskripsi tidak harus selalu panjang dan memiliki banyak paragraf loh teman-teman. Ada juga teks deskripsi yang hanya terdiri dari 1 paragraf. Nah, agar lebih jelas dan lebih paham, kita akan langsung ke contoh teksnya. Nah, untuk contoh teks deskripsi yang singkat dengan judul Tifa. Di kalimat pertama, Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Nah, ini merupakan bagian dari deskripsi umum atau definisi umum karena ini baru menjelaskan Tifa secara umum yang merupakan alat musik khas Indonesia di bagian timur. Belum spesifik penjelasannya. Nah, selanjutnya di kalimat kedua dan hingga kalimat terakhir ini merupakan bagian dari deskripsi bagian. Mengapa? Karena
mulai dari paragraf kedua hingga paragraf akhir itu sudah menjelaskan secara spesifik atau secara mendetail tentang bentuk TIFA dan yang lain sebagainya. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, ini merupakan contoh deskripsi yang panjang dengan judul alat musik tradisional dari Bangka Belitung. Di sini kita dapat melihat ada dua paragraf sebagai deskripsi umum. Kenapa kita masukkan dua paragraf ini sebagai deskripsi umum? Karena dalam dua paragraf ini kita masih membahas atau penulis masih membahas tentang Provinsi Bangka Belitung secara umum, mulai dari ibu kota Bangka Belitung, terus letak Bangka Belitung, dan juga keadaan geografis Bangka Belitung. Dan di akhir paragraf kedua, itu penulis sudah mulai menyebutkan tentang alat musik yang akan dibahas pada teks ini. Kita akan lanjut ke bagian yang deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini, penulis ingin menuliskan tentang keadaan musik Bangka tradisional yang kental sekali dengan budaya Melayu. Nah, ini merupakan deskripsi bagian karena ini sudah spesifik mengatakan bahwa musik Bangka tradisional sangat kental sekali dengan budaya Melayu. Hingga selanjutnya itu sudah menjerumus dan bukan lagi bahasan yang umum. Nah, di paragraf selanjutnya penulis juga memperlihatkan bahwa rebana itu juga merupakan salah satu alat musik tradisional Bangka yang berarti ini sudah tidak umum lagi, sudah bukan alat musik tradisional Bangka, melainkan menjelaskan tentang rebana yang berarti ini juga termasuk ke bagian deskripsi bagian. Di paragraf terakhir itu penulis menceritakan perbedaan-perbedaan antara rebana yang terletak pada kaleng-kaleng di samping rebana yang dengan teknik tertentu akan berbunyi cerik-cerik dan jika dipukul biasa akan berbunyi trek-trek. Jadi di paragraf terakhir juga sudah menjelaskan tentang rebana bukan secara umum, bukan sebagai alat musik Bangka lagi secara umum, tetapi menjelaskan tentang rebana itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya materi ini kan mudah kan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba bikin yuk teks deskripsi. Nah, buatlah teks deskripsi dari gambar berikut. Buatlah 5 kalimat saja. Nah, isi dari teks deskripsi tersebut bisa mulai dari warna, mulai dari bentuk, mulai dari bahan, ataupun cara memainkan, dan lain sebagainya. Kalian bisa membangun sendiri teks deskripsi kalian. Tidak harus sesuai dengan apa yang saya katakan, karena setiap nulis mempunyai pemikirannya masing-masing. Gitu teman-teman. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir penjelasan materi hari ini, yaitu latihan soal. Teman-teman silahkan bisa dikerjakan soalnya untuk agar kita bisa lebih paham lagi, teman-teman bisa lebih menguasai lagi tentang materi teks deskripsi ini. Teman-teman bisa mengerjakan latihan soal berikut. Nah, ini adalah teks untuk soal nomor 3 dan 4. Teman-teman bisa dibaca dulu atau di screenshot. Nah, setelah itu, ini adalah soal nomor 3 dan 4 yang dibuat berdasarkan paragraf atau teks yang telah ditampilkan tadi. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Oke deh teman-teman, hari ini pelajaran kita sudah selesai di sini. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu yuk.
agar kita mendapat ilmu yang berkah dan ilmu kita akan berguna ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.